Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As, dari suku Bani Umayyah, dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy, dari Abdems, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, Aminah. Utsman terlahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi namun sangat dermawan. Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad. Setelah berdiskusi dengan temannya, Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam. Dan Abu Bakar membawanya kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan imannya. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar dan beberapa lainnya. Masuknya ia ke dalam agama Islam membuat marah sukunya, Bani Umayyah, yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Utsman dan istrinya, Ruqayyah, bermigrasi ke Habasyah pada bulan April tahun 615. Bersama dengan 10 pria muslim dan 3 wanita. Sejumlah muslim bergabung dengan mereka, kemudian, karena Utsman sudah memiliki beberapa kontak bisnis di Abisinia, ia terus mempraktekkan profesinya sebagai pedagang dan ia terus berkembang. Pada 622, Utsman dan istrinya, Ruqayyah, berada di antara kelompok ketiga muslim untuk bermigrasi ke Madinah. Sebagian besar muslim Madinah adalah petani dengan sedikit minat dalam perdagangan. Dan orang Yahudi telah melakukan sebagian besar perdagangan di kota. Utsman menyadari ada peluang komersial yang besar untuk mempromosikan perdagangan di kalangan umat Islam dan segera memantapkan dirinya sebagai pedagang di Madinah. Dengan kerja keras dan kejujuran, bisnisnya berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Utsman menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti. Utsman bin Affan dipilih karena paling senior. Ia pun dibayat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Afrika, Barkah, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah Asia, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balha, Harah, Kabul, dan Hasnah di Turkistan Eropa, Siprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai seorang yang rajin beribadah dan beramal soleh. Ia selalu memperbanyak ibadah dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Selain itu, ia juga senantiasa beramal soleh dengan membantu masyarakat yang membutuhkan dan memberikan sumbangan untuk kepentingan umat Islam. Salah satu kisah teladan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam beribadah adalah ketika ia memperbanyak puasa sunnah, termasuk puasa Senin dan Kamis serta puasa bulan Syawal. Ia juga sering menghidangkan makanan untuk tamu-tamunya dan memperbanyak sedekah untuk kaum fakir miskin dan anak yatim. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode. Masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua, terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya, rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah.
Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun pada tanggal 20 Mei tahun 656 M. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan menjelajahi kisah inspiratif Utsman bin Affan. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk menjadi individu yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.